Oke, Sobat Investor, ketemu lagi nih bersama saya Andre Lukito dan sama Civivi ya. Kali ini kita akan ngebahas satu tema yang menarik ya. Itu ada berita tentang buyback-nya BNI ya, buyback-nya BNI dan mungkin cerita tentang PNM ya, PMN ya, penyertaan modal negara ya. Nah ini apa sih yang menarik dari BNI ini gitu kan? Dari kilas baliknya ada peluang atau enggak nih dari aksi-aksi korporasi yang akan dilakukan ini ya mungkin ya. Oke, mungkin nanti saya dulu yang akan bicara tentang fundamental. Nanti mungkin CVV akan bantu juga soal teknikal ya Ci ya. Oke, saya share screen ya mungkin. Ya, udah muncul Ci? Udah. Oke, kita lihat ya. BNI peluang atau bukan nih? Buyback, ada PNM ya. PMN, terbalik ini. Dan red issue. Nah, kita harus paham dulu ya BNI ini kenapa kok mau melakukan namanya itu PMN ya, penyertaan modal negara ya, gitu kan. Kemarin kan beritanya 7 triliun ya. Seperti kita tahu ya exposure-nya BNI ini tuh top 3 dari ekspansi kredit tahun 2020 itu tuh adalah di 26% tuh masih di konstruksi ya. 39 hampir 40% tuh di transportasi, gudang dan komunikasi, jadi lebih ke infrastruktur gitu ya. Termasuk konstruksi juga paling besar dan pertambangan. Nah, ternyata itu akhirnya tuh terdampak Covid ya. Terdampak Covid ini tuh dari ada 102,4 triliun ini tuh di restruktur kreditnya si BNI ini, itu berarti kan hampir kurang lebih yang terdampak tuh hampir 18,6%. Nah, ini cukup tinggi ya. Artinya itu kan ini akan di pencadangan namanya itu CKPN ya, dalam istilahnya ke perbankan itu tuh pencadangan untuk yang kerugian ya kalau kita sebutnya ya CKPN itu. Sehingga CKPN ini akan menggerus laba bersih jelas. Makanya di tahun 2020 ini tuh sampai 2021 ini pertumbuhan labanya BNI ini masih berat ya. Kalau kita sebutkan memang berangsur sudah pulih tahun 2021, tapi di tahun 2020 itu berat sekali. Ya, karena ada banyak yang restruktur. Nah, tapi apa yang menarik dari sekarang ya, seperti kita sudah tahu bahwa sektor konstruksi ini perlahan-lahan kalau memang dengan catatannya COVID-nya terkendali, ya artinya itu kan akhir tahun ini juga sudah ada wacana-wacana, salah satunya itu adalah INA ya, INA juga akan mulai investasi lagi tuh di jalan tol USKT kan. Dan ada berita juga nih, salah satunya tuh berita ya. Ini kendala di BNI, saya ceritakan dulu deh kendala BNI ini. Yang kita lihat bahwa Waskita Karya ini kan tekan restrukturisasi utang 19,2 nih di BNI terbesar. Ya, BNI yang terbesar ya. Itu rinciannya tuh ada Mandiri 4,6, BNI-nya 9,16, BRI-nya 2,7 dan BSI 1,7, BJB-nya 1 T kurang ya. Berarti BNI exposure-nya memang paling besar ke konstruksi ya kalau kita lihat ya. Jadi karakternya memang di sana ya. Nah, kalau untuk kita sebut tadi yang dari pertambangan ini mungkin nggak terdampak banyak ya, karena kan udah mulai pertambangan ini justru bagus ya sekarang harga komoditas lagi mulai naik. Nah, tapi yang konstruksi ini yang cukup terkena hit ya kalau kita sebut. Salah satu yang terkena hit ya. Nah, balik lagi kalau kita bicara tentang adanya mungkin INA ini ke depan ya, dengan wacana INA ini yang sudah mulai akan investasi, terus ada beberapa kayak pelabuhan ya, PT Pelabuhan kalau nggak salah atau apa namanya tuh ya, itu sudah akan membeli jalan tolnya WSKT yang diceritakan itu juga akan mengurangi bebannya jelas restruktur tadi. Ya, artinya tuh jelas akan mulai berangsur-angsur portfolionya si asetnya neracanya dari WSKT atau BUMN karya ini akan mulai berkurang. Ya, bebannya akan mulai berkurang ya, biarpun masih tinggi. Nah, makanya dilakukan oleh usulan dari Bapak Erick Thohir gitu kan, kementeriannya ya, Kementerian BUMN. Ini ada namanya tuh penyertaan modal negara PMN ya, dan RI tahun 2022. Ya, red issue. Yang akan dilakukan red issue tahun 2022 rencananya ya. Nah, kalau kita lihat ini kata-katanya saya ambil dari bisnis ya, bisnis.com, diedit juga ini dari koran BUMN. Berdasarkan paparan Kementerian BUMN dan RDP Komisi sekian ya, total PMN di 2022 yang mencapai 72 triliun ini BNI akan menerima 7 triliun.
Jadi udah ada alokasinya ini yang rencananya BNI dan BTN ya, BBTN lebih kecil. Tujuan PMN ini adalah untuk penguatan permodalan dengan peningkatan kapital tier 1 dan CAR. Jadi untuk penguatan di permodalannya. Kenapa di perkuatan di permodalannya? Tapi ternyata kalau modalnya sekarang rata-rata ya, kalau kita lihat di sini ya, mana ya, ternyata rata-rata CAR untuk di apa ya, di tier 1 itu tuh apa namanya tuh, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo menyampaikan BNI saat ini mengalami tekanan cukup dalam, bahkan CAR tier 1 berada di kisaran 16, padahal harusnya bisa di atas sampai 20% ya. Nah ini kita sebut memang tekanannya cukup tinggi karena adanya tuh beban tadi ya, restruktur tadi dan apa namanya tuh kredit yang terlalu tinggi ya yang diberikan. Nah ini jelas dampaknya akan ke permodalan intinya tuh harus kuat. Nah permodalan inti yang kuat ini sehingga kalau kita sebut ada penyuntikan modal PMN senilai 7 triliun. Nah kalau 7 triliun ini sudah disuntikan, maka ini bisa diajukan right issue katanya tuh. Ya, jangka pendek BNI akan meningkatkan tier 2 kapital dengan perpetual bond. Kami ajukan right issue kan ya, dan 7 triliun porsi pemerintah dan kepemilikan pemerintah diharapkan tetap 55%. Jadi artinya ya kalau kita lihat bahwa ini memang PMN ini salah satunya tuh wacananya tuh untuk menerbitkan right issue ke depan ya. Ini menarik nggak nih aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN ini, menarik atau enggak? Seperti kita tahu kan exposure-nya kredit ke konstruksi. Udah gitu nanti dari apa namanya tuh PN adanya penyetoran modal negara dan right issue ini akan mengakibatkan apa sih? Kita coba nanti hitung-hitungan ya. Di sini katakan juga BNI sedang dalam proses transformasi. Nah ini restrukturisasi. Diharapkan dalam 1 tahun hingga 2 tahun ke depan permasalahan NPL ini yang macet-macet ini NPL itu akan selesai. Dan 2022 sudah mulai dapat melakukan pertumbuhan optimal. Nah ini justru tahun-tahun ini adalah tahun-tahun banyaknya pencadangan ya, dari 2020, 2021 ini tuh banyak pencadangan kerugian ya dari BNI sendiri sehingga menggerus ke laba bersih jelas. Makanya dikatakan adanya transformasi restrukturisasi ini bagian merupakan dari tadi ya, transformasi tadi. Sehingga diharapkan tahun 2022 ini akan menjadi sudah baik ya ke depannya. Nah, ada aksi korporasi yang dilakukan oleh BNI sendiri, yaitu namanya itu buyback. Nah, buyback itu kan dibeli kembali ya si saham-saham yang beredar di masyarakat. Ya, kenapanya saya akan ceritakan ya, tapi itu rencananya tuh biaya pembelian kembali itu direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar 1,7 T. Ya, yang berasal dari kas internal, tidak termasuk pembelian saham ya dan lain-lain ya. Nah, pembelian kembali ini tuh akan di 3 bulan ya, yaitu dari tanggal 22 Juli sampai dengan 21 Oktober ini. Gitu kan, 3 bulan. Nah, mengapa buyback gitu kan? Ternyata dikatakan dari prospektusnya sendiri ya, di tengah lonjakan COVID tadi kembali level di atas 10.000 kasus ya sejak 17 Juni IHSG cenderung bergerak fluktuatif dan dampaknya tuh ke saham BNI yang mengalami penurunan signifikan mencapai 25% year to date ke level 4.630 per 30 Juni. Tekanan jual di pasar akibat sentimen COVID ini akan membuat saham BNI under value ya, dengan price to book-nya tuh ternyata per 30 Juni ini cuma 0,75. Telah jauh berada di rata-rata PBV selama 10 tahun sebesar 1,6. Jadi sebenarnya tuh hampir 2 kalinya kurang ya. Ya, turun. Makanya itu di buyback oleh manajemen. Udah ngelihat bahwa harganya sendiri sudah under value. Nah, pengaruhnya apa sih buyback ini ya? Kalau kita lihat dari laporan keuangan ya, jumlah aset ini tuh nanti akan berkurang. Ya jelas kan kas yang digunakan kas internal ya akan berkurang. Ya laba bersihnya nggak ada efek apa-apa. Total ekuitas juga kan jelas akan ada berkurang karena kan jadi saham treasury ini kan ditarik kembali. Ditarik ya dan jadi saham treasury ya. Nah, jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum 20% dari jumlah saham disetor gitu kan, brokerage fee dan bla 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 ya. Nah, ini akan mengakibatkan laba bersih per saham ini tuh kalau adanya buyback yang tadinya EPS-nya 128, ini akan meningkatkan 2 menjadi 130. Jelas ini menguntungkan ya, efek dari buyback ini tuh yang tadinya dengan laba bersih yang sama ya, karena modalnya justru berkurang dan lembar sahamnya berkurang, maka akan meningkatkan EPS sebesar 130. Itu yang menariknya dengan adanya aksi buyback ini. Nah,
evaluasi peluangnya apa sih yang kita bisa peroleh, kita bisa hitung-hitungan ya. Ini hitung-hitungannya berdasarkan asumsi ya. Disclaimer on Bapak Ibu sekalian, bukan ajakan untuk membeli. Ini ada aksi yang menarik, yaitu pertama tuh kan right issue ya. Dan gitu keduanya tahun depannya ada PMN terbalik aja ini. PMN ya. PMN udah gitu nanti ada right issue dan buyback ya tadi ya. Nah, total ekuitas per Maret 2021 hitungan saya setelah buyback ini tuh asumsi 116 T ya. Tadi kan ada di prospektusnya. Rencana right issue tahun 2022 ini 11,7 T asumsi saya ya. Ada di koran ya tadi, di berita BUMN tadi di bisnis.com. Dan PMN ini rencananya sekitar 7 T tadi kan. Ya. Nah, total ekuitas perkiraan di 2022 ini akan menjadi 134,7 T. Ya, kalau kita lihat harga pelaksanaan right issue-nya di 4.800 ya asumsi saya ya 4.800 saja ya. Jumlah lembar saham buyback ini tuh di 354 jadi asumsinya dengan apa namanya tuh kalau kita ngomongin buyback-nya 7 T kan. Nah, jumlah lembar saham right issue-nya kalau kita hitung bisa akan dicetak tuh 2,43 miliar ya. Sedangkan saat ini sekitar 18,629 ya. Nah, jumlah lembar saham setelah buyback dan ini akan menjadi 21 miliar ya. Oh, ini agak ada salah ya, harusnya dikurangi ya. Ini menjadi 21 miliar kurang ya. Perkiraan book value setelah buyback dan RI ini menjadi 46.000 ya. Ternyata book value-nya akan menjadi 6.288. Asumsi pasar segini itu menjadi PBV-nya 0,76. Ini lebih rendah harusnya, tadi kan harusnya ini dikurangi ya. Harga rata-rata BNI 10 tahun itu kan 1,6 dan harga wajar ini akan menjadi 10.000 nih. Menarik nih. Ya, kalau kita menghitung dari harga wajarnya BNI sendiri itu ternyata bisa mencapai hampir 10.000. Ya, dengan harga sekarang kalau kita beli di 4.800 atau 5.000 itu masih ada potensi income mungkin 100% ya, MOS-nya ya. 50% ya, MOS-nya. Ada potensi mungkin menjadi beggar ya kalau kita lihat. Nah, tapi ini berdasarkan valuasi dari price to book ya, price to book value. Nah, kalau kita lihat valuasi yang menurut PER kayak gimana nih? PER ininya kan kalau laba BNI sendiri kan tahun 2019 pernah mencapai puncak ya di 15,3 T dan perkiraan dana RI dan PNM ini 18,7 T ya. Nah, dengan adanya RI dan PNM tadi ini kan jelas akan menambahkan dana operasional ya, yaitu artinya kan seperti kita tahu bisnis bank ini kan menyalurkan kredit ya. Artinya kan dana yang diperoleh ini bisa disalurkan juga kembali dalam bentuk kredit gitu kan. Kalau kita lihat dengan asumsi kita bisa asumsikan ini bisa di-disburse juga untuk kredit ya. Dengan NIM-nya 4,5% itu bisa akan ada potensi income tambahan itu sekitar 841 miliar lah kurang lebih. Berarti kan perkiraan laba bersih BNI ini tahun 2022 kalau kita asumsikan seperti tadi pembicaraannya dan 2021, 2022 ini tuh 2020 dan 2021 ini kan banyak lakukan restrukturisasi. Dan sudah selesai tahun 2022 sehingga tahun 2022 itu bisa balik lagi ke optimum ke tahun 2019. Ya, dengan asumsi seperti itu, berarti sebenarnya potensi income di 2022 ini bisa mencapai 16 T lebih loh. Ya, dengan jumlah lembar saham tadi harusnya ini lebih sedikit ya, 2,14 miliar kurang lebih lah, 21 miliar lebih. EPS itu bisa mendapatkan 753 ya, dengan harga pasar 4.800 itu maka PER-nya masih PER 6 saat ini ya. Nah, PER rata-rata BNI 10 tahun itu 12 kali ya, kalau kita lihat dari Stockbit ya, ini ya. Stockbit ini per BBNI itu ada di 12 kali. Padahal bisa nge-shoot-nya sampai 21 ya. Tapi kita asumsikan di 12 kali 10 tahun ya. Valuasi BNI ini bisa mencapai 9.000. Jadi kalau kita lihat baik itu per pendekatan melalui PER maupun melalui PBV itu bisa mendekati valuasi di antara 9.000 sampai 10.000 ya. Masih ada upside mungkin hampir 2 lipat ya. Kalau kita lihat beggar ya dengan dari harga sekarang. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah hitungan apa ya? Kalau kita sebut hitungan kasar, ya. Kalau kita perhatikan, mungkin nggak akan terjadi laba bersih tersebut tuh di tahun depan. Sangat mungkin sekali ya, mengingat satu CKPN yang dicadangkan sudah cukup tinggi, ya di tahun 2021-2022 ini, ya sudah sangat tinggi. 2020-2021 ini sudah sangat tinggi, yang mengerus laba bersihnya cukup ini. Kalau kita perhatikan, pendapatan dari bunganya itu nggak turun BNI. Kalau kita perhatikan di tahun 2020. Tergerusnya hanya karena CKPN tadi. Karena adanya potensi ya. Baru potensi loh. Potensi kredit macet. Bukan sudah pasti jadi kredit macet. Nah kalau memangnya terjadi adanya restrukturisasi juga di konstruksi ya. Di perusahaan-perusahaan BUMN seperti WSKT dan lain-lain.
Ya, dengan adanya INA ini yang mengakibatkan efek buat BNI sendiri jelas yang tadinya CKPN-nya ini akan menjadi turun kembali. Ya. Nah, ini jadi peluang ya. Artinya tuh di tahun 2022 kemungkinan besar untuk mencetak laba di tahun 2019 itu sangat tinggi. Belum lagi ada penyetoran modal tadi. Nah, ini peluang ya buat kita ya kalau kita bisa perhatikan. Tapi balik lagi disclaimer on. Ya, bisa jadi karena efeknya COVID ini kan kita belum paham nih. Saat ini juga yang kita sebut tadinya sudah mereda, sekarang kan outbreak lagi ya Ci ya. Betul nggak Ci? Break terus ini. Ya, outbreak terus. Belum lagi kita sebutkan apa namanya tuh ada faktor-faktor yang kita nggak bisa kendalikan ya. Nah, kalau itu hal terjadi ya jelas kan mungkin ya hal-hal seperti restrukturisasi semakin panjang ya. Restrukturisasi semakin panjang, dana asing juga belum tentu bisa masuk gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita lihat ada peluang ya, INA sendiri pun juga sudah serius nih kalau kita perhatikan ya. INA itu yang SWF ya, SWF tadi itu udah mulai serius ya. Di antaranya itu sudah mulai ingin melihat, membidik gitu kalau kita sebut di akhir tahun ini dan kemungkinan besar akan ada peluang menuju ke sana. Nah, pertanyaannya apakah ini benar-benar bisa realisasikan dari buyback tadi atau seperti gimana? Tapi yang kita sudah tahu terdekat ini WSKT sudah lakukan adanya penjualan tol ya kalau kita lihat dari berita-berita tadi itu yang sudah definitif ya dengan PT Pelabuhan ya gitu. Nah, itu menarik ya. Artinya itu sudah mulai dilakukan namanya restrukturisasi di BUMN sendiri. Nah, apakah dengan aksi-aksi korporasi tadi kita yakin nih tahun 2022 ini bisa mencetak laba? Saya juga ini disclaimer on ya Bapak Ibu sekalian, tapi upside potensialnya sangat menarik sekali untuk BNI untuk kita perhatikan ya. Ya, cuman Gitu. menarik, tapi harganya diperhatikan di berapa. Karena kan memang sektor BNI itu kan relatif sama corona loser ya, yang terdampak parah lumayan dengan corona. Kenapa? Karena memang bank-bank yang konstruksi itu dananya di BNI kan. Nah, kalau misalnya coronanya udah mulai slow down, konstruksi ada sinyal-sinyal bangun, ada bagus angin bagus di situ, yaitu mungkin saatnya giliran BNI manggung. Kalau sementara ini ya masih yang corona related ya, yang corona, yang gerbong corona. Betul. Itu gitu. Ya, jadi kita bisa lihat chartnya mungkin Ci. Kita lihat chartnya dulu ya, bentar ya. Oke. Baik lagi teman-teman di disclaimer on ya. BNI juga masih downtrend ya. Kenapa tuh? Masih condong ke kanan bawah tuh garis bawah. Masih ke kanan terus gitu ya. Ini kan sama corona loser ini ya sektornya ya kalau dilihat ya. Ini kalau lihat gini kan dia channelnya juga masih bikin lower high, lower low. Nah, ini ketemu resisten di sini. Kalau saya biasa pakai garis 1 MA50 aja buat bantuin visual ya. Nih, masih kejedot di resisten dia MA50 tiap nyentuh ke bawah, tiap nyentuh ke bawah, nyentuh ke bawah. Jadi ini sellernya masih dominan. Jadi kalau mau masuk, misalnya dipasang strategi cicil bertahap, jangan sekaligus. Kenapa? Ini masih downtrend, masih ada di bawah. Kalau saya pakai MA50, ini tiap nyentuh sini ke bawah, nyentuh ke bawah, sini nyentuh ke bawah, masih downtrend. Tapi kalau yang investor, ya ini peluang. Karena kan kalau dapat banyak di harga murah, yaitu merupakan salah satu tujuan investor ya, dapat barang bagus di harga murah. Kalau yang misalnya nggak sabar nunggu, ya tunggu sampai indikatornya ada pembalikan arah. Nah, itu kali buat BNI ya. Ini keseluruhannya ini nih. Jadi kalau kita perhatikan harga rata-rata dulunya tuh di paling losernya di 2020 berapa Ci? Ini lowest ya. Average-nya Ci. 3.400 ya. 3.400 di 3.400 ya tahun sampai 2000, pas lagi 4.000. turun-turunnya awal corona ya. 3.400 sekarang ada di sekitar 5.000-an ya. Anggaplah 4.000 ya, berarti kan upside-nya kan sekitar 20%-an ya kurang lebih 25% ya Ci ya untuk turun ya Ci ya. Downside-nya Ci. Iya, downside-nya turunnya kan 25% ya berarti ya. Ke segitu. Ya pokoknya udah tahu kurang lebih lah gitu ya. Coba kalau kita tarik pakai Fibo ya, ini Fibo berapa? Downside turun 25% kan bisa diskenariokan sama kita juga kalau yang ingin berminat untuk jangka panjang bisa mencicil ya Ci ya. Maksudnya ke sana ya. Bisa cicil. Ini nih ada sekarang di area Fibo 38 ya.
Nih ada support juga di Vivo 61 kali ya, sini nih. Sini tuh area sekitar, sebentar. 4.500-an ada support lagi kan, nih volume banyak di sini ya. Demand area ibaratnya. Banyak kejadian, itu biasa dijadiin support kuat. Jadi 4.500 udah cukup menarik. 5.000 ya bertahap lah, dicicil-cicil gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah itu dia ya. Jadi disclaimer Bapak Ibu sekalian, tapi menarik untuk melihat perkembangan BNI sendiri sebenarnya untuk jangka panjang ya. Jadi kalau untuk ingin investasi jangka panjang bisa dilakukan pencicilan ya mungkin bertahap ya. Kalau kita lihat aja gitu kalau kita lihat ini aja Dre, coronanya kalau udah ada perbaikan, nah terus sektor-sektor real mulai jalan, nah itu mungkin saatnya pindah ke gerbong sana gitu ya. Oke, nah itu dia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian disclaimer on, silakan menghitung lagi ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan belum tentu kita juga lihat COVID sendiri kan saat ini kan memang outbreak ya. Kita belum bisa jelas apakah ini akan beres kapan gitu ya kalau kita lihat. Nah, hendaknya kita juga selalu ada mencadangkan resiko ya kalau kita sebut ya. Jadi jangan sampai kalau kita pengen nyicil semua all in juga bahaya juga gitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini memang target BNI sendiri untuk jangka panjang ya Ci ya. Panjang itu tahunan bukan bulanan ya. Nah itu dia gitu kan dalam hitungan tahunan. Oke, CVV, thank you banyak ini ya untuk insight-insightnya. Kita mudah-mudahan teman-teman juga ini bisa membantu ya mungkin untuk yang pengen mulai nabung saham atau investasi saham. Ya sekarang ini justru saat tepat kita untuk mulai mencicil kalau menurut saya ya. Tapi lakukan secara bertahap ya, jangan langsung sekaligus. Ya, karena kita mesti ingat juga ya Dre, nggak bisa beli paling murah juga. Kalau nawarnya kemurahan nanti ditinggal, kita ketinggalan juga. Jadi ya cicil lah ibaratnya, cicil serelanya kita, semampunya kita. Ya, support itu tadi yang sebutan Cici 4.800 belum tentu juga akan disamperin lagi. Belum tapi tentu. Bisa juga disamperin juga kan. 3.800, 4.500 ya belum tentu samper ke situ. Tapi kan ada lah di situ. Kalau sampai ke situ kan kita kan nggak terlalu kaget. Oh emang udah ada supportnya gitu. Oke. Ya oke. Thank you banyak nih Civivi ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian disclaimer on. Kita mungkin sudahi dulu rekaman kali ini. Mudah-mudahan membantu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, dadah. Thank you, dadah. Bye-bye.